padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Minggu 7 Januari 2024, hari Minggu Epifani. Sapaan sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Renungan dibawakan oleh Frater Albert AA dari Manila, Filipina. Doa bersama dengan Suster Maria Alfonsin, PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dengan rendah hati kami menyadari bahwa Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan dan kasih. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menyertai setiap kata, pikiran dan perbuatan kami.
Berilah kami kepekaan dan bimbingan-Mu, agar setiap interaksi yang kami alami setiap hari mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kami memohon pula agar hidup kami diisi dengan kebijaksanaan, pengertian dan rasa hormat satu sama lain. Semoga Engkau memberkati hidup dan karya kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Para sahabat Kristus yang terkasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat merayakan hari penampakan Tuhan atau hari Minggu Epifani. Setelah kita merayakan kabar sukacita akan Yesus melalui peristiwa kelahirannya, kini kita masuk pada masa di mana Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai wahyu Allah akan apa yang sudah dijanjikan oleh Bapanya, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Para sahabat Kristus yang terkasih, untuk mengawali permenungan Injil kita di hari ini, mari kita secara seksama menyimak apa itu peristiwa Epifani. Kita semua tahu bahwa hari Epifani merujuk pada hari raya Kristiani dalam memperingati manifestasi pertama Yesus Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi, yang diwakili oleh para Majus atau 3 raja dari timur dalam kunjungan mereka ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Melalui peristiwa ini, Allah sedang memanifestasi keilahiannya kepada seluruh bangsa, kepada kita semua. Hal ini seperti yang terjadi pada pembaptisan Yesus di Sungai Yordan dan pada mujizat pertamanya di Kana Galilea. Dalam tradisi gereja, Epifani juga merujuk pada perayaan liturgis di mana pada tanggal 6 atau 7 Januari yang merayakan wahyu Allah sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus dalam penampakan dan manifestasi anak domba Allah terhadap dunia melalui peristiwa kelahirannya. Para sahabatku, dalam peristiwa Epifani ini, kita semua diharapkan untuk terus bersukacita bersama para Majus yang bergembira di saat bintang yang mereka ikuti berhenti di atas tempat di mana bayi Yesus berada. Sukacita yang ditunjukkan oleh para Majus menjadi simbol kuasa Allah bahwa anak manusia telah hadir di tengah kita. Ia datang sebagai Tuhan dan melakukan perziaraan sebagai manusia seperti kita, namun tanpa dosa, agar kita pun dimampukan untuk merasakan dan mengalami keilahiannya dalam keseharian kita. Dengan keilahian ini, kita akan masuk pada fase di mana perjalanan spiritualitas kita dimulai. Dengan iman akan Dia, kita sedang melakukan perjalanan bersama para Majus untuk datang, bertemu, dan menyembah bayi Yesus yang akan menyelamatkan kita. Sebab Dialah Raja orang Yahudi, Raja segala bangsa. Perjalanan ini juga kita namakan perziaraan yang merefleksikan kerinduan iman kita akan Yesus. Kerinduan yang nyata agar perjalanan hidup kita selalu dipersatukan dengan perjalanan Yesus hingga pada peristiwa kebangkitannya. Mari kita merenungkan kerinduan akan Yesus yang diperankan oleh para Majus. Mereka bersorak gembira sebab janji Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini telah dipenuhi dan dimuliakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ketika kita merefleksikan pengalaman kerinduan ini, tentunya bukanlah sebuah perjalanan yang mudah atau pengalaman yang biasa-biasa saja. Tetapi pengalaman ini membutuhkan pengorbanan lebih seperti yang ditunjukkan oleh para Majus dari timur. Mereka memang tampil apa adanya. Perjalanan mereka tanpa kendaraan mewah, tanpa perlindungan bala tentara. Mereka menempuh perjalanan yang jauh dan tentu melelahkan. Namun itu tidak mengakhiri semangat juang mereka untuk menemui Yesus. Malahan mereka membawa bekal. Mereka membawa hadiah dan persembahan dalam perjalanan mereka sebagai wujud kegembiraan nyata dalam perjumpaan mereka dengan bayi Yesus. Persembahan yang mereka miliki tentu sangat berharga dan mulia karena berisikan emas, kemenyan,
dan mur. Emas dan logam mulia ini mengakui dan melambangkan Yesus sebagai Raja. Kemenyan, resin harum yang digunakan dalam ibadah, merujuk pada keilahiannya. Sedangkan mur, rempah-rempah yang dibalsem, menandakan kematian sebagai bentuk pengorbanannya. Inilah karunia-karunia Tuhan. Karunia-karunia ini menandakan kehidupan dan misi Yesus, menekankan identitasnya sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Putra Ilahi, dan sebagai hamba yang menderita demi kita. Melalui pertemuan antara para Majus dan bayi Yesus ini, kita semua diajak untuk tidak menyerah begitu saja dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Hidup memang punya tantangan. Kesulitan akan terus kita alami. Bahkan kesulitan itu datang silih berganti. Seakan-akan kebahagiaan yang sedang kita cari terasa sulit untuk digapai. Namun, lihatlah pengalaman para Majus dalam bacaan Injil hari ini. Mereka tetap pada pendirian mereka untuk menemui Yesus, walaupun kehadiran mereka dalam mengumandangkan hadirnya Yesus menciptakan amarah yang luar biasa bagi Raja Herodes. Tapi mereka tidak peduli. Perasaan takut pun tak terlihat dalam diri mereka, sebab yang sedang mereka cari adalah sukacita dan kegembiraan yang hadir bersama Yesus. Memang tidak segampang itu, namun kita selalu diajak untuk tetap berusaha dengan semangat dan kerendahan hati. Semangat dan kerendahan hati ini melambangkan cinta dan kepedulian kita kepada Yesus. Oleh karena itu, terus berusaha dan berjuang sebab Ia telah hadir bersama kita. Ia datang sebagai Raja, sebagai Putra Ilahi, dan sebagai hamba yang menderita bersama kita demi mewujudkan sukacita kekal yang akan kita terima sebagai hadiah dari kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar juga untuk tetap membuka diri menerima Yesus dalam hati kita, seperti para Majus yang mampu membuka diri mereka untuk berkorban menemui Yesus sebagai bentuk pelepas rindu mereka akan Dia, dan bentuk dalam memperoleh kegembiraan yang mendalam dan luar biasa. Namun kegembiraan yang kita terima jangan sampai memberhentikan kita untuk terus mencari Yesus dan berjalan bersama Dia. Karena yang dialami oleh para Majus, walaupun kerinduan mereka bertemu Yesus telah terobati melalui sukacita yang mereka peroleh, mereka dengan sadar masih merasakan tekanan karena menjadi incaran Raja Herodes. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Ini berarti sukacita itu bukan akhir dari perjuangan kita. Tetaplah berjuang, sebab apa yang kita peroleh mungkin saja memaksakan kita untuk melawan terus setiap tantangan berikutnya. Ketika kita merasa tersesat, jangan panik, jangan takut, sebab masih ada jalan lain yang harus kita tempuh. Masih ada cara lain yang bisa kita lakukan, sebab Yesus telah hadir bersama kita. Ia menemani kita, Ia melindungi kita. Perjuangan ini tentunya tidak terlepas dari kesetiaan kita kepada Yesus. Ketika kita sedang berbahagia, mungkin bukan berarti kita harus melupakan Dia, sebab perjalanan kita bersama Yesus masih sangat panjang dan mungkin saja akan melelahkan. Sekali lagi, tetaplah semangat dan tetap mengimani Yesus melalui tindakan-tindakan nyata kita. Tindakan itu bisa saja kita wujud nyatakan melalui pelayanan-pelayanan kita
melalui kehidupan berbagi kasih kita kepada sesama, seperti para Majus yang berbagi hadiah dan persembahan mereka kepada Yesus. Semoga dengan perayaan Epifani ini, kita semua dituntun oleh kuasa Tuhan melalui wahyu putranya Yesus Kristus untuk selalu berjalan bersama Dia melalui bintang-bintang yang menyelamatkan kita, seperti yang dialami oleh para Majus. Biarkanlah kasih Tuhan senantiasa bernaung di dalam hati dan pikiran kita, agar kita mampu untuk selalu menyembah Dia, memuji keagungannya, dan memuliakan namanya di mana saja kita berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Mohon kebijaksanaan dan kekuatan. Ya Tuhan yang Maha Kudus, pada hari ini kami bersyukur atas keberanian dan kesetiaan Santo Stefanus dalam mewartakan Injil-Mu. Berilah kami kebijaksanaan untuk memahami firman-Mu dan kekuatan untuk menyampaikannya dengan keteguhan hati, bahkan dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan. Kiranya kami dapat menjadi saksi setia bagi kasih dan kebenaran-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon perlindungan dan keteguhan. Ya Tuhan, pada pesta Santo Stefanus ini, kami berdoa agar Engkau melindungi umat-Mu dari segala ancaman dan penganiayaan. Berilah kami keteguhan hati seperti yang dimiliki oleh Santo Stefanus, sehingga dalam menghadapi ujian hidup, iman kami tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kepedulian dan kasih. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau membimbing kami untuk mengasihi sesama seperti yang dicontohkan oleh Santo Stefanus. Berilah kami hati yang peka terhadap penderitaan orang lain dan semangat pelayanan yang tulus. Kiranya kasih-Mu memancar melalui hidup kami, sehingga dunia dapat melihat dan mengenal kebaikan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon keberanian untuk bersaksi. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada pesta Santo Stefanus ini, kami memohon keberanian seperti yang dimiliki oleh martir pertama ini. Berilah kami tekad yang kokoh untuk bersaksi tentang iman kami di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak selalu mendukung. Kiranya kami dapat membawa terang kasih-Mu ke dalam kegelapan dengan hati penuh keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Rini Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.